Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Aulia Enda Taryoran, NIM 234050008. Saya dari program studi manajemen keuangan syariah semester 4. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tentang fungsi investasi dalam perspektif Islam. Kira-kira apa sih fungsinya? Yuk, simak videonya. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang definisi investasi. Jadi, berinvestasi itu adalah alokasi sumber daya jangka panjang yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi juga dapat dijelaskan sebagai penggunaan uang jangka panjang atau kepemilikan aset yang menguntungkan dalam beberapa periode akuntansi. Jadi, alokasi dana saat ini dengan harapan mendapatkan pengembalian di masa yang akan mendatang adalah definisi lain dari investasi. Kemudian kita membahas tentang dasar hukum investasi syariah. Sebelum kita masuk ke dasar hukum investasi syariah, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari investasi syariah. Investasi syariah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang halal dan berkah, serta menghindari transaksi-transaksi dan kegiatan yang haram. Adapun sumber hukum dalam berinvestasi itu terdapat dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 34. Nah, ayat ini menjelaskan nilai dari investasi dan betapa beruntungnya individu yang menggunakan kekayaannya dalam jalan Allah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai tentang prinsip-prinsip investasi syariah. Nah, jadi ada beberapa prinsip-prinsip utama dalam berinvestasi syariah. Oke, prinsip yang pertama adalah tidak memperoleh rezeki dari sumber-sumber ilegal atau uang yang haram. Prinsip yang kedua yaitu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Dan prinsip yang ketiga yaitu distribusi pendapatan yang adil. Kemudian prinsip yang keempat yaitu seluruh transaksi dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Baik, aturan-aturan yang telah disebutkan tersebut akan menentukan batasan antara halal dan haram. Oke, selain dari prinsip-prinsip syariah yang telah kita sebutkan sebelumnya, ada beberapa aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi syariah. Aspek yang pertama yaitu transparansi dan kejujuran. Dalam berinvestasi syariah, kita harus menerapkan prinsip transparansi dan kejujuran dalam semua transaksi. Kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Investasi dalam Islam mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi. Contohnya, investor harus bisa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari investasi mereka. Kemudian, etika, bisnis, dan akhlak. Jadi, investasi mendorong prinsip-prinsip etika yang tinggi dan akhlak yang baik. Kemudian, yang terakhir adalah keadilan dan kesetaraan. Jadi, investasi dalam Islam itu sangat menekankan pada keadilan dan kesetaraan dalam semua investasi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis dari investasi syariah. Dalam perspektif Islam, ada beberapa jenis investasi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, para investor bisa berinvestasi di saham syariah, obligasi atau sukuk syariah, dan reksadana syariah, serta emas dan properti. Nah, yang pertama yaitu saham syariah, yaitu investasi di pasar saham, yaitu memilih saham dari perusahaan yang telah memenuhi syarat-syarat syariah. Contoh di sini memenuhi syarat syariah yaitu perusahaan tersebut tidak terlibat dalam perusahaan-perusahaan ilegal atau bisnis-bisnis yang haram seperti perjudian, alkohol, pornografi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada obligasi syariah, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian investasi dalam properti, yaitu dapat dilakukan dengan cara membeli properti untuk dijual atau disewakan. Kemudian investasi dalam emas, serta dengan investasi dalam reksadana syariah yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Oke guys, selanjutnya kita membahas tentang akad-akad dalam berinvestasi syariah. Nah, jadi ada beberapa jenis akad yang dapat kita lakukan dalam berinvestasi syariah. Pertama, akad musyarakah atau perkongsian, yaitu kedua belah pihak bekerja sama untuk memulai bisnis komersial dan mereka menyumbangkan modal melalui bentuk uang atau aset lainnya. Kemudian ada akad mudharabah, yaitu adalah pengaturan kerjasama, yaitu di mana pemilik modal menyumbangkan dana dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Kemudian akad ijarah atau sewa menyewa, yaitu adalah sebuah perjanjian antara penyewa dan pengguna jasa. Kemudian ada kafalah, yaitu sebuah perjanjian antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi investasi dalam perspektif Islam. Nah, jadi ada beberapa fungsi penting investasi dalam perspektif Islam. Berikut adalah beberapa fungsi utama investasi dalam pandangan Islam. Yang pertama, pengelolaan harta yang bertanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah dari Allah. Maka investasi adalah cara untuk mengelola dan mengembangkan harta secara halal dan produktif. Nah, yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, investasi dalam Islam itu diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat seperti kegiatan di bidang pertanian, perdagangan, industri, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, menjaga dan meningkatkan nilai kekayaan. Nah, dengan berinvestasi, nilai harta tidak akan tergerus oleh namanya inflasi. Fungsi yang keempat yaitu menghindari riba. Nah, jadi dalam berinvestasi syariah, ini adalah salah satu menjadi alternatif untuk menghindari riba karena menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu mencapai tujuan akhirat. Nah, dalam Islam investasi juga bisa mendapatkan pahala dan keberkahan jika kita melakukannya sesuai dengan syariah atau sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi, dalam perspektif Islam itu sangat penting kita sebagai masyarakat untuk mengikuti dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi agar kita terhindar dari riba, spekulasi, maisir, goror, dan transaksi-transaksi haram lainnya. Islam sangat mendukung dan mendorong terciptanya kekayaan melalui investasi keuangan. Saya akan membuat video tentang pedoman syariah dalam berinvestasi. Penasaran? Yuk simak videonya. Pedoman syariah dalam berinvestasi. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian investasi syariah. Kira-kira apa sih pengertian dari investasi syariah? Nah, jadi pengertian investasi syariah itu adalah aktivitas penanaman modal atau aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang tidak mengandung riba, goror, maisir, dan tidak terlibat dalam bisnis-bisnis yang haram. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip utama investasi syariah. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam investasi syariah. Nah, prinsip yang pertama yaitu kesesuaian dengan syariah Islam. Maksudnya di sini adalah yang pertama tidak mengandung unsur riba atau bunga, tidak mengandung unsur maisir atau perjudian, tidak mengandung unsur goror atau ketidakpastian, dan yang paling penting tidak terlibat dalam bisnis-bisnis haram seperti alkohol, perjudian, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, adanya akad yang jelas. Harus ada akad atau perjanjian yang sah antara investor dengan pengelola dana. Nah, prinsip yang terakhir adalah bersifat adil dan transparan. Maksudnya adalah kerugian dan keuntungan nantinya dibagi sesuai dengan akad yang disepakati. Dan pengelolaan dilakukan secara amanah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis investasi syariah. Nah, jadi ada beberapa instrumen investasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu seperti saham syariah, reksadana syariah, suku atau obligasi syariah, serta emas dan properti. Nah, selanjutnya kita membahas tentang keuntungan dalam berinvestasi syariah. Pasti kalian pada penasaran kan, apa aja sih keuntungan-keuntungan dalam berinvestasi syariah? Jadi keuntungannya adalah kita bisa terhindar dari riba, goror, maisir, dan memberikan ketenangan batin sebagai umat muslim karena sesuai dengan ajaran agama. Kemudian bebas dari praktik-praktik yang tidak etis. Contohnya investasi syariah itu menghindari sektor-sektor yang tidak etis seperti perjudian, alkohol, pornografi, dan lain-lain sebagainya. Ini membuat investasi syariah lebih beretika dan berkelanjutan. Kemudian keuntungan yang terakhir adalah mendukung ekonomi halal. Nah, jadi dengan berinvestasi syariah, investor itu turut mendukung perkembangan sektor-sektor halal dan UMKM yang patuh dengan prinsip-prinsip syariah. To be honest, masih banyak lagi keuntungan-keuntungan dalam berinvestasi syariah, tapi saya menjelaskannya hanya 3 poin saja.